Pemirsa, memandikan jenazah merupakan hal menyeramkan bagi sebagian masyarakat, namun hal ini telah menjadi pekerjaan rutin yang dilakukan oleh Adolf Kaviar. Pekerjaan memandikan jenazah di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Manokwari telah dilakoninya sejak tahun 1991. Seperti apa kisahnya? Berikut liputannya untuk Anda. Satu pekerjaan yang mulia dan hampir dilupakan dari benak kita adalah profesi memandikan jenazah. Pekerjaan ini kerap kali dianggap remeh oleh sebagian orang. Tetapi siapa sangka tidak sembarang orang bisa melakukan pekerjaan sebagai petugas yang biasa memandikan mayat di rumah sakit. Karena selain harus memiliki keberanian, mereka juga harus memiliki keahlian khusus. Di Kabupaten Manokwari, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Manokwari, terdapat seorang petugas yang kesehariannya bertugas untuk memandikan jenazah. Sosok tersebut adalah Adolf Kaviar. Pria berdarah biak ini sebelum menjadi petugas kamar mayat, dahulunya hanya bertugas sebagai seorang satpam. Kemudian pada tahun 1991, ia diangkat menjadi seorang honorer di Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari sebagai supir mobil jenazah. Saat bertugas sebagai supir mobil jenazah, ia diberikan tugas untuk membawa jenazah yang meninggal di wilayah dataran SP ke Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari. Suatu waktu karena tidak ada petugas yang memandikan jenazah, ia mengambil inisiatif untuk melakukan pekerjaan memandikan mayat. Meskipun dalam menjalankan tugasnya, ia hanya seorang diri, namun perasaan takut tidak ada dalam dirinya. Meski begitu, Adolf juga kerap kali meminta bantuan kepada satpam dan petugas kebersihan saat menemukan kendala dalam memandikan jenazah. Selain itu, walau telah diajari cara pemberian formalin kepada jenazah, ia juga biasa masih menghubungi petugas medis untuk memberikan formalin kepada jenazah. Adolf mengaku pekerjaan memandikan jenazah dan menjaga kamar mayat Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari sejak puluhan tahun dilakukannya dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab, karena pekerjaan tersebut untuk menghidupi keluarganya. Mulai honor di Rumah Sakit 1 Oktober 91, 3 hari kemudian saya ditugaskan untuk ke SP 3 untuk angkat jenazah yang dibunuh di sana. Itu Bapak Pati, Menteri Pati. Itu mulai, itu awal saya mulai kerja bantu mayat. Jadi angkat, saya lagi yang sopir jenazah, saya antar saja ke kamar mayat sini. Setelah diperiksa, saya lagi yang mandikan. Setelah itu saya kembalikan ke keluarga. Mulai dari situ. Tidak ada perasaan takut, bau pun saya tidak rasa, karena saya ini orang tidak pernah, kalau di depan jenazah saya tidak bisa pakai masker. Kalau saya pakai masker, saya tetap keluar muntah-muntah karena sudah terbiasa gitu. Sudah terbiasa, jadi saya biasa tidak pernah pakai masker. Kalau asma tetap saya pakai. Beberapa peristiwa dan pengalaman mistis telah dialami oleh Adolf saat memandikan jenazah. Ia mengatakan saat melakukan tugasnya pernah terdengar suara dari jasad yang akan dimandikannya. Bahkan peristiwa terakhir yang dialaminya terbilang cukup menyeramkan. Bagaimana tidak, Adolf mengaku ia didatangi oleh salah satu korban pembunuhan di wilayah Pami Amban Pantai yang mencari bagian tubuhnya. Adolf menjelaskan selain memandikan jenazah yang meninggal karena sakit, ia juga telah memandikan jenazah yang meninggal akibat kecelakaan hingga meninggal dengan cara yang tidak wajar. Bahkan ia juga pernah memandikan jenazah yang hampir telah menjadi tengkorak. Bagi Adolf Kaviar, apabila menolong dan memandikan jenazah dengan sepenuh hati, maka musibah tidak akan mendekatinya. Meskipun hanya berprofesi sebagai petugas kamar mayat dengan upah sebesar Rp1.300.000 setiap 2 bulan, namun sampai saat ini Adolf tetap merasa bangga dengan profesinya, karena di Kota Manokwari, profesi serupa sangat sedikit yang bisa melakukannya. Yang agak aneh sedikit itu, ini Bapak Ahore ini dengan adik Sapulete yang kena korban pembunuhan. Itu saja yang saya dapat. Oh, kalau Pak Ahore itu mungkin karena gas yang keluar dari lambung itu, proses di sini ada bocor tuh. Keluar itu yang seperti dia bernapas macam sedang tidur baru ngorok seperti begitu. Tapi kalau ada Sapulete ini, itu datang jam 5:30 pagi, saya baru mau bangun, buka
mata perhatikan ke pintu, dia berdiri di depan pintu dan dia minta tanya bapak bekas jaring di mana. Nah, bapak yang tidak tahu ke sana. Kalau yang bisa tahu sampai di TKP itu polisi bukan bapak itu di kamar mayat, bapaknya bisa kasih mandi anak saja, setelah itu bapak kembalikan anak ke orang tua itu saja. Adolf berharap pihak rumah sakit dan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari dapat melengkapi fasilitas dan segala keperluan di kamar jenazah agar para petugas yang memandikan jenazah tidak mengalami kesulitan. Beskora Hareng mengabarkan.